Aktivis Papua sebut Johnny G. Plate berkorban demi Anies Capres. Jokowi, Luhut, dan Megawati mereka jahat. Sudah agak lama kan isunya, tapi agak terlambat karena ini diteliti berulang-ulang karena ini beririsan dengan politik. Nanti kalau ditindak, dibilang bahwa ini tindakan politik karena punya masalah politik. Saya bilang hati-hati. Tetapi kalau bukti sudah cukup jangan ditunda. Karena kalau menunda penetapan tersangka itu salah juga. Saya tahu itu. Sebenarnya pertanyaan Anda bisa jawab, yang pengaruh pasti ada. Isu cinta politik yang dibangun oleh kekuatan persepsi dan keyakinan publik. Salah satu sektor atau key sectors yang menentukan sekali. Ini kalau wartawan barangkali wartawan ya mempunyai opini. Nasdem itu memang udahlah. Memang partainya bullshit itu nggak ada artinya, itu lemah, itu salah, itu bohong, itu memang perlu kita hukum itu. Pada kesempatan hari ini kami akan melakukan press conference dengan Direktur Penyidikan sesuai janji kami. Hari ini kita telah melakukan satu pemeriksaan terkait dengan perkara BTS. Kita melakukan 7 pemeriksaan orang. 1 orang kita tetapkan jadi tersangka dan sudah dilakukan penahanan, tadi saudara sekalian melihatnya. Yang 6 orang masih dalam proses pemeriksaan hari ini. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Dirdik menyampaikan, dan nanti penutupnya juga saya akan menyampaikan hal-hal yang penting terkait dengan perkembangan BTS 4G. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020 hingga 2022. Aktivis HAM dari Papua Natalius Piaggi menjadi salah satu pihak yang memberi analisa pribadi atas kasus ini. Menurutnya, Sekjen Partai Nasdem itu adalah korban, memang sedang mengorbankan diri demi pencalonan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Johnny G. Plate berkorban mengorbankan diri demi Anies Baswedan. Ini wujud nyata pengorbanan politisi Katolik untuk Anies Baswedan, ujarnya dikutip dari akun Twitternya. Mantan komisioner Komnas HAM ini mengatakan bahwa Johnny bisa saja menggagalkan pencapresan Anies Baswedan jika itu dilakukan. Piaggi yakin Johnny bisa lolos dari jerat kasus yang menerpa saat ini. Jika saja Johnny mau ngotot agar Anies dibatalkan jadi calon, maka Megawati, Jokowi, Luhut bisa loloskan Johnny. Mereka jahat, ini analisa saya. Staf khusus Menteri Sekretaris Negara Valdo Maldini mengatakan tugas Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate akan diambil pelaksana tugas usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung. Jabatan menteri akan diambil alih oleh PLT. Kita tunggu saja pengumuman resminya segera. Tentu ini menjadi sesuatu yang diprioritaskan, kata Valdo kepada wartawan Rabu 17 Mei 2023. Adapun PLT Menkominfo nantinya akan berasal dari menteri koordinator yang ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dia akan menjabat sebagai PLT Menkominfo sampai Jokowi menetapkan seorang menteri definitif. Valdo memastikan bahwa urusan pemerintah sudah memiliki aturan sendiri. Untuk itu, kita masyarakat tak perlu khawatir dengan penetapan tersangka Johnny G. Plate. Urusan-urusan pemerintah sudah berjalan by system, sudah ada aturannya semua. Kita ingin semuanya berjalan baik. Tidak perlu terlalu khawatir masalah efektivitas pemerintah. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan penyediaan infrastruktur base transceiver station 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tahun 2020 sampai dengan 2022. Atas penetapan ini, Kejagung akan menahan Johnny di rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. Selain itu, Kejagung juga telah menggeledah rumah dinas dan kantor Kominfo. Hasil dari pemeriksaan ini tentu akan kita ikuti lagi pemeriksaan pendapat lebih lanjut untuk lihat perkara dikembangkan atau tidak tendesnya. Johnny G. Plate keluar dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung pada pukul 12:09 waktu Indonesia Barat.
didampingi Padmal dan penyidik Kejaksaan Agung. Tampak dia mengenakan rompi pink dan tangan diborgol. Pada bagian depan tertulis Campitsus. Johnny G. Plate langsung dibawa menggunakan mobil tahanan dari Kejaksaan Agung.